Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyiahum ahlu sunnah. Nah, saya juga dapat di buku ini. Oke ya, dapat buku ini. Ini sudah diterbitkan, kurang lebih halaman sekitar 300-an. Terdiri dari beberapa bab. Oke. Ini ditulis oleh Muhammad Rijani As-Samawi. Beliau banyak sekali menuliskan buku-bukunya ya, termasuk yang terkenal itu bukunya yaitu Akhirnya Kutemukan Kebenaran, yaitu dia awalnya seorang pencari lah ya, semacam ulama juga, cendekia juga. Terus dia mencari kebenaran dan dia banyak diskusi, menelaah. Akhirnya dia menemukan kebenaran berdasarkan pada ajaran Ahlul Bait. Kemudian menuliskan pengalamannya dalam bentuk buku. Bukunya yaitu Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Edisi cetakan barunya judulnya Spiritual Traveler. Alhamdulillah saya sudah membacanya, tapi lupa lagi ya. Kalau diulas lagi lupa. Nah ini kemudian buku lainnya lagi adalah Afala Taqilun. Tidakkah kamu berpikir? Itu juga luar biasa bagus gitu ya. Banyak lah kalau nggak salah bukunya, sampai buku yang tentang yang Islam alternatif gitu, bukan seperti yang ada lagi ya, adalah beberapa buku yang terkait dengan itu, yang Ma'asodikin bersama orang-orang yang benar dan sebagainya. Nah ini saya juga dapat buku ini, Asyiahum Ahlussunnah, Syiah sebenar-benarnya Ahlussunnah Nabi Muhammad SAW, studi kritis informatif polemik antara klaim dan fakta. Nah ini dahsyat ini buku ini, sekali ini pembahasannya sangat menyentuh aspek-aspek yang menjadi ikhtilaf atau perdebatan gitu. Misalkan di sini tentang peristiwa terpecahnya umat Islam gitu ya. Kemudian sunnah Nabi Muhammad antara yang asli dan yang palsu. Kemudian ahlu sunnah dan pemahaman sunnah. Ahlu sunnah tidak menentang sunnah. Tuh, Syiah dalam pandangan ahlu sunnah, ahlu sunnah dalam pandangan Syiah. Tuh, sini menarik nih. Oke ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Saya bacakan ini aja. Kemudian mengenal imam-imam Syiah. Nah ini kalau mengenal imam Syiah nanti saya ini kan. Kemudian ada imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Ini menarik. Nabi Muhammad mengangkat imam-imam Syiah. Tuh, imam Syiah itu ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian peran penguasa dalam pengembangan madhab yang 4 itu yang kita kenal tuh ya, Hambali, Syafi'i, Maliki, terus Hanafi ya gitu ya. Itu dikembangkan oleh penguasa katanya gitu ya. Upaya penguasa Bani Abbasiyah untuk menarik simpati. Oh ini historis ya, fenomena historis ini. Kemudian hadis sakolen menurut Syiah dan Sunni. Hadis sakolen ini yang kitab Allah wa Ittah Ahlul Bait itu. Ada menurut Syiah dan juga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini tidak tanpa Ahlul Jamaah. Al-Qur'an dan Sunnah atau Al-Qur'an dan Itrah. Nah ini sumber-sumber hukum dalam Syiah dan Ahlus Sunnah. Tuh sumber-sumber hukumnya. Oke, taklid dan otoritas fatwa dalam Syiah dan Sunni. Oke. Ini Khulafa Rasyidin menurut Syiah dan Sunni. Kemudian solawat Nabi Muhammad SAW, mengenal tokoh-tokoh utama nih dalam Islam. Ada beberapa tokoh-tokoh selain yang disebut kita para sahabat itu. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman, Aisyah, Khalid bin Walid, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jubair. Kemudian tuh sunnah Nabi dalam pandangan Syiah dan Sunni. Wah, ini terus juga ini ada yang menarik juga nih, kasus surat menyurat Muhammad bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita tahu Muawiyah adalah gembong dari Bani Umayyah yang memerangi Imam Ali, juga tuh putranya juga memerangi Imam Husain alaihissalam ya, memerangi cucu Rasulullah SAW. Sahabat dalam pandangan Syiah dan Sunni. Nah ini tentang sahabat nih, menarik juga. Kontradiksi terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Yes, pemahaman. Ada juga di tentang keutamaan Nabi, termasuk juga tentang sholawat yang cacat, yang batro itu ya kayak gitu.
Jadi kalau Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang membaca buku ini, kayaknya kalau ada yang ingin tahu isu-isu Syiah gitu, isu-isu ikhtilaf antara Sunni dan Syiah, baca buku ini aja deh, baca gitu ya.